oh tidak benar misalnya bahwa Ubaidillah itu adalah putra Ahmad dan tidak ada nama itu gitu. Itu masih belum gitu. Nah, itulah kemudian maka banyak para ulama yang masih tetap konsisten memahami bahwa itu adalah tetap diakui sebagai keturunan Nabi gitu. Termasuk ulama-ulama besar di Indonesia. Hanya memang ada orang-orang yang mengkritik itu. Tapi saya pikir perlu dibuka juga, jangan kemudian ditutup gitu. Kalau memang ada kritik Robitoh Alawiyin misalnya harus terbuka juga gitu loh. Artinya jangan kemudian hal itu ditolak. Dicatat oleh ulama besar karena memang Ali As-Sakran itu pada saat itu dikenal sebagai salah satu ulama besar dari Ba'lawi ya, dari Ba'lawi yang mulai dia mencatat mengaku sebagai keturunan Nabi, yang mengakunya itu tidak terverifikasi oleh kitab-kitab yang sebelumnya. Di dalam teori truth tadi, teori di dalam bagaimana kita mencari kebenaran konsistensi itu tidak ada. Nah, ketika konsistensi kebenaran sebuah pernyataan di abad ke-9 itu tidak bisa diverifikasi oleh kebenaran pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dengan benar, maka apa yang telah diaku pada abad 9 ini gugur secara ilmiah. Dan tidak bisa kemudian kita mengatakan bahwa nasab mereka ini diakui sebagian besar oleh ulama-ulama. Hari ini di Yaman itu, Mufti Yaman sudah tidak mengakui. Oleh para ulama dengan cara mengutip sana sini, kitab sana dan lain sebagainya, itu sebetulnya tidak bisa dibenarkan secara ilmu pengetahuan. Kenapa tidak bisa dibenarkan? Ya harus diverifikasi dulu untuk bisa menjadi kebenaran faktual. Kalau tidak bisa diverifikasi, kutipan-kutipan itu tidak bisa dibenarkan. Nah, kalau itu menjadi dasar, maka sebetulnya sama-sama ada kelemahan baik yang pro maupun yang kontra. Yang pro misalnya memang lebih masyhur, lebih dia menjalani kehidupan itu sendiri. Silsilah nasab itu menjadi bagian hidup mereka. Bahkan mereka mengawalnya gitu ya. Tapi kritik-kritik ini juga sifatnya spontan, ada di luar kelompok itu gitu. Baik kritik yang terdahulu maupun yang akhir-akhir ini, itu kritiknya adalah sifatnya sama, ya misalnya Tahdhibul Ansab dan lain sebagainya, kitab-kitab yang disebut oleh Kiai Imad. Itu ya kritiknya adalah memang mereka adalah pada umumnya adalah orang yang di luar itu, gitu. Tapi yang masyhur, maka kemudian karena memang yang dari Yaman ini banyak yang Sunni, ya, tapi juga ada yang Syiah juga. Para habaib itu juga ada yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ada yang Syiah juga. Tapi Syiahnya memang dekat antara dengan yang Sunni gitu ya. Karena Syiah mereka itu adalah Zaidi sebetulnya. Saya masih tetap percaya. Artinya begini, walaupun pengkritik itu masih tetap dianggap tidak kemudian samalah kritiknya Ibnu Taimiyah terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kritiknya kaum Khawarij atau kritik terkait kaum Alawiyin ya pada zaman dulu ya. Kritik juga sekarang terhadap itu belum meretakkan ya sendi-sendi terpenting dari kaum Ba'lawi. Paling hanya sekedar bahwa ini adalah Ubaidillah Ahmad bin Isa tidak punya anak yang namanya Ubaidillah dan sebagainya. Itu yang kemudian menjadi kontroversi gitu. Tapi nasab itu hampir tidak meretakkan ulama-ulama besar gitu ya. Tapi bagaimanapun kebesaran itu jangan kemudian dianggap bahwa kebenaran gitu ya. Tapi sampai sekarang belum meretakkan kritik-kritik terhadap Ba'alawi, kritik terhadap silsilah kaum Alawiyin, termasuk kritik terhadap Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, itu sampai sekarang masih tetap dianut oleh sebagian besar ulama-ulama.
Dan itu tidak kemudian muncul dari dalam internal mereka kritik gitu loh. Oh, tidak benar misalnya bahwa Ubaidillah itu adalah putra Ahmad dan tidak ada nama itu gitu. Itu masih belum gitu. Nah, itulah kemudian maka banyak para ulama yang masih tetap konsisten memahami bahwa itu adalah tetap diakui sebagai keturunan Nabi gitu. Termasuk ulama-ulama besar di Indonesia. Hanya memang ada orang-orang yang mengkritik itu. Tapi saya pikir perlu dibuka juga, jangan kemudian ditutup gitu. Kalau memang ada kritik Rabithah Alawiyin misalnya, harus terbuka juga gitu loh. Artinya jangan kemudian hal itu ditolak, perlu dikaji ulang gitu. Kalau memang itu adalah merupakan kebenaran faktual. Terkait dengan tes DNA itu begini, sebetulnya kita tidak bisa hanya menyatakan mereka telah melakukan sejumlah tes DNA dengan jumlah orang yang sudah dites DNA dan ternyata tidak terbukti dan lain sebagainya. Itu juga harus dibuktikan gitu loh. Artinya ada sertifikatnya gitu. Misalnya ada alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa memang terjadi. Jangan hanya sekedar qila wa qalu gitu loh. Nah, itu penting. Kenapa? Karena tes DNA ini adalah verifikasi faktual dan itu adalah asasnya asas ilmu pengetahuan dan itu bisa dibenarkan gitu. Nah, apakah betul asas ini sudah diterapkan misalnya dan terkait dengan tes DNA itu bagus sebetulnya kalau memang ada tes DNA seperti itu. Iya. Nah, gitu. Ya, mungkin solusinya begitu ya. Ketika polemik masalah kesejarahan, kemudian masalah kitab, mungkin metodologi yang paling tepat adalah tes DNA. Oke, baik. Ke Kiai Imad. Kiai Imad mungkin bisa sedikit menjelaskan tadi ada beberapa masukan dari Prof. Hanif. Silakan, Kiai. Baik, terima kasih Pak Profesor Hanif atas catatan-catatan dan juga sanggahan-sanggahan. Ini ketika kita tidak mendapatkan jawaban dari Rabithah Alawiyah yang saya surati Ustadz Taufik Segaf, ini mungkin pandangan-pandangan dari Profesor Hanif tadi ini bisa mewakili dari, ini pandangannya ya, bukan sosoknya, dari pandangan-pandangan Rabithah Alawiyah. Karena memang Rabithah Alawiyah yang saya tahu pandangannya mirip dengan pandangan-pandangan dari Profesor Dr. Hanif ya. Bahwa sudah dicatat misalnya oleh ulama-ulama di Yaman, ulama besar di Yaman. Ya betul dicatat, tapi dicatat mulai abad ke-9 Hijriah, mulai dari pengakuan mereka itu. Dan pengakuan mereka itu tercatat, mereka mengaku itu tercatat dalam kitab mereka bahwa mereka mengaku gitu. Bahwa sosok Abdullah yang merupakan silsilah dari Syarif Abil Jadid ini diijtihadi sebagai daripada leluhur mereka. Itu betul sekali bahwa dicatat oleh ulama besar karena memang Ali As-Sakran itu pada saat itu dikenal sebagai salah satu ulama besar dari Ba'lawi ya, dari Ba'lawi yang mulai dia mencatat mengaku sebagai keturunan Nabi yang mengakunya itu tidak terverifikasi oleh kitab-kitab yang sebelumnya. Di dalam teori truth tadi, teori di dalam bagaimana kita mencari kebenaran konsistensi itu tidak ada. Nah, ketika konsistensi kebenaran sebuah pernyataan di abad ke-9 itu tidak bisa diverifikasi oleh kebenaran pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dengan benar, maka apa yang telah diaku pada abad 9 ini gugur secara ilmiah. Dan tidak bisa kemudian kita mengatakan bahwa nasab mereka ini diakui sebagian besar oleh ulama-ulama. Hari ini di Yaman itu, Mufti Yaman sudah tidak mengakui. Mufti Yaman yang sekarang berkuasa di Yaman, Al-Hausi, mempunyai seorang mufti namanya Syekh Syarafuddin Samsuddin. Dia sudah membuat sebuah rilis fatwa bahwa 21 marga tidaklah terbukti sebagai keturunan Nabi. Salah satunya adalah Ba'alwi yang menurunkan kabib-kabib yang ada di Indonesia ini. Kemudian seorang doktor ahli DNA di Yaman, Dr. Abdullah As-Suaibi, telah membuat rilis pula
yang bisa diakses di internet bahwa hasil daripada DNA orang-orang Ba'lawi ini tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Kemudian seorang ahli hadis dari Yaman, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i, juga mengatakan bahwa Ba'lawi, Al-Ahdal dan Al-Qudaimi tidak terbukti sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah abna'u jaldatihim, anak-anak Yaman sendiri, putra-putra Yaman yang memberi kesaksian akan batalnya nasab Ba'lawi. Mereka terdestinasi di wilayah Tarim, itu di situ konsentrasi daripada orang-orang Ba'lawi. Mereka diakui di situ karena memang sebagian besar keluarga mereka. Tapi di luar itu mereka tidak diakui sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di Indonesia? Ya, misalnya tadi ada narasi dari profesor bahwa ulama-ulama besar di Indonesia mengakui nasab Ba'lawi. Ini tidak ada satupun dari ulama-ulama besar, ya, dalam tanda kutip, yang ada ibaroh, ada proposisi di kitab mereka yang mengakui secara tegas bahwa Ba'lawi ini keturunan daripada Nabi besar Muhammad SAW, kecuali dari keluarga mereka, semacam dalam Rodatul Ikhwannya siapa namanya, Syekh Salim bin Jindan, itu dia mencatat, dia menulis kitab tentang silsilah mereka, yang di dalam kitab itu pula pertama kali Wali Songo dibalawikan oleh Syekh Salim bin Jindan itu. Kemudian katanya Syekh Asnawi Syekh Nawawi Tenara mengisbat Ba'lawi gitu. Itu tidak ada Syekh Nawawi Tenara mengisbat Ba'lawi sebagai keturunan Nabi Muhammad. Syekh Nawawi di dalam kitab Uqudul Ujain itu sedang mendefinisikan istilah-istilah orang yang mengaku sebagai keturunan daripada Rasulullah, bahwa di antara orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu ada yang bergelar Syarif, ada yang bergelar sebagai Sayyid, ada yang bergelar Habib. Itu yang mengaku, bukan sebagai orang-orang yang secara faktual, secara objektif diteliti oleh Syekh Nawawi sebagai keturunan Nabi. Jadi hanya ikhbar. Itu dalam teori korespondensi kan itu ada, bahwa dalam metodologi kita mencari kebenaran korespondensi, bahwa apa yang telah hari ini nampak sesuai dengan apa kenyataannya, itu bisa dianggap sebagai tidaklah berdusta orang mencatatnya. Misalnya ada seorang anak angkat namanya Yanto, dia ini mempunyai ayah angkat Subroto. Kita tahunya bahwa Yanto ini punya ayahnya adalah Subroto, maka kita catat bahwa Yanto bin Subroto ini tidak melanggar etika kebenaran, karena memang kenyataannya yang kita tahu bahwa Subroto itu adalah ayah daripada Yanto. Tidak ada ilmu kita, pengetahuan kita sementara yang mengatakan atau yang meyakinkan kita bahwa dia hanya anak angkat dari Subroto. Nah, Syekh Nawawi itu mencatat seperti itu, bahwa orang-orang yang mengaku turunan Nabi bergelar Sayyid, Syarif, dan Habib. Tidak itu bisa dikatakan sebagai mengisbat daripada nasab Ba'lawi gitu. Kemudian juga As-Syajarah Mubarakah. Kata Profesor Hanif, As-Syajarah Mubarakah itu diragukan sebagai tulisan daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi, karena di dalam beberapa nama rilis daripada kitab-kitab karangan daripada Syekh atau Imam Fakhruddin Ar-Razi itu tidak ada kitab As-Syajarah Al-Mubarakah. Inilah sebenarnya kaidah yang harus digunakan. Tidak disebutkan itu bukan berarti tidak ada. Karena kemudian dapat ditemukan sebuah manuskrip yang berangka tua 800 Hijriah yang menyatakan bahwa kitab ini milik daripada Fakhruddin Ar-Razi. Kenapa di abad-abad ke-9, ke-10 tidak dicatat Syajarah Mubarakah sebagai karya
Imam Fakhruddin Ar-Razi karena kitab itu memang tidak ditemukan. Karena kitab nasab itu jarang ada yang mengaji, jarang ada yang memiliki. Dia dicatat atau ditulis untuk seseorang dari pejabat masa itu. Kemudian diaji oleh pejabat itu saja. Ditaruhlah di perpustakaan yang ada di Turki. Kemudian abad ke-14 atau ke-15 kemarin baru ditemukan. Jadi wajar kitab As-Sajarah Mubarakah karya daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi ini tidak dicatat dalam kitab Tarajim dan Ma'ajim yang ada di rentang waktu di mana kitab ini belum ditemukan. Karena kemudian bisa ditemukan. Apa bukti utama bahwa As-Sajarah Mubarakah adalah karangan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah catatan yang ada di dalam kitab itu sendiri. Yang di dalam kitab itu sendiri yang berangkat tahun 800 Hijriah itu disebutkan di akhirnya bahwa kitab ini adalah kitab As-Sajarah Al-Mubarakah yang menerangkan tentang nasab-nasab turunan Nabi yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, kemudian kita lihat hari ini teori korespondensi daripada mencari kebenaran, seluruh ahli nasab di dunia itu menggunakan kitab As-Sajarah Mubarakah sebagai rujukan. Jadi mereka termasuk dalam kolom keluarga Ba'lawi sendiri ini menggunakan rujukan As-Sajarah Mubarakah. Dan juga keluarga-keluarga yang mengaku keturunan Nabi yang mempunyai nakabah-nakabah di dunia. Kita bisa lihat dalam kitab-kitab nasab itu bahwa di antara rujukan mereka yang paling muktabar adalah kitab karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang disebut dengan kitab As-Sajarah Al-Mubarakah. Jadi keraguan tentang As-Sajarah Mubarakah sebagai karangan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi itu terbantahkan oleh kalimat yang ada di dalam kitab manuskrip yang ditemukan itu sendiri. Yang kedua, yang menemukan ini adalah seorang pembela Ba'lawi. Yang menemukan ini, yang mentahqiq adalah Syekh Mahdi Rajai sendiri. Harusnya dia itu mencoret atau menambahkan nama Abdullah sebagai bagian daripada nama anak daripada Ahmad bin Isa. Tapi saya katakan bahwa Syekh Mahdi Rajai ini, walaupun di dalam pengisbatan dia itu subjektif, tetapi dalam pentahqiqan dia itu jujur. Baik, pertanyaan saya tadi Kiai Imad mengatakan bahwa Mufti Yaman membatalkan nasab Ba'lawi. Itu sumber lafaz aslinya itu dari mana nih Kiai? Apakah ada mungkin rilisnya kemudian juga sumber internetnya? Ada rilisnya, itu ada di internet, ada rilis, tinggal dicari aja. Dan itu sudah banyak ditayangkan di berbagai macam berita di Indonesia juga. Jadi tinggal Mufti Yaman itu nanti ada sumbernya dari apa. Gitu. Dan bisa diverifikasi orangnya masih hidup, masih berkuasa, al-hausinya di Yaman. Gitu. Ya, ya. Baik. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan sumber aslinya dan kevalidan data yang mengatakan bahwa Mufti Yaman membatalkan 21 ya? Iya. Berapa? 21 ya. Ya. Marga yang mengaku turun Nabi di Yaman, termasuk Ba'lawi, diputuskan oleh Mufti Yaman, dia bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini menjadi catatan penting bahwa ada sumber resmi dari Mufti Yaman, gitu ya. Jangan sampai menjadi sebuah simpang siur. Ya, bisa dipertanggungjawabkan ya. Baik, sumber resminya.